Baik, sebelumnya perkenalkan ini Opal dari kelas. Saya dari Sosiologi 1A. Oke, kita sesama sosiologi ya. Jadi kita akan menanyakan tentang apa namanya teh? Tantangan penggunaan bahasa Indonesia baku di tengah arus digital globalisasi. Baik, pertanyaan pertama yaitu bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan bahasa Indonesia baku dalam kehidupan sehari-hari? Penggunaan bahasa Indonesia baku dalam kehidupan sehari-hari itu situasional menurut saya. Karena tidak mungkin juga kita terus-terusan menggunakan bahasa baku apalagi bersama teman sebaya. Karena mungkin akan dirasa aneh dan dirasa tidak ada kedekatan. Tetapi kalau kita dengan dosen, orang tua atau dengan orang yang lebih tua daripada kita itu mungkin lebih baiknya kita menggunakan bahasa baku agar menghargai mereka dan menjaga tutur kata kita. Baik. Jadi seharusnya bahasa yang baku dalam kehidupan sehari-hari itu tergantung situasional juga ya. Tergantung Gitu ya. situasi aja. Gitu. Baik. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya mencampurkan bahasa itu mengubah akidah atau menghancurkan akidah yang ada. Karena setiap bahasa itu memiliki makna yang berbeda-beda dan pendirian yang beda-beda. Bahasa Indonesia diciptakan ya untuk bangsa Indonesia, untuk identitas bangsa. Bahasa Inggris identitas bahasa Inggris. Walaupun bahasa Inggris itu bahasa internasional, tapi lebih baiknya tidak mencampurkan bahasa dan mempertahankan keutuhan bahasa itu tersendiri. Jadi intinya guys, kata Opa tuh kita harus menjaga kelestarian dari bahasa Indonesia. Mana Indonesia, meskipun bahasa Inggris itu adalah bahasa nasional ya. Nasional. Ya. Baik, selanjutnya bagaimana Anda menilai kualitas bahasa Indonesia dimulai dari ejaan, tata bahasa, pilihan kata dari teman sebaya Anda saat di platform media sosial? Menurut saya penggunaan tata bahasa atau ejaan teman sebaya atau teman saya sendiri itu sedikit aneh menurut saya. Karena mereka mengubah bahasa itu mencampur semua bahasa bahkan dan bisa menciptakan bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa yang aneh. Apalagi banyak sekali yang disingkat-singkat seperti YTTA atau yang mungkin aneh lah didengar oleh bahasa baku itu sendiri. Oh iya. Jadi intinya mah Opa tuh menilai bahwa teman sebayanya itu merasa aneh karena bahasanya tuh disingkat-singkat lah intinya mah. Ya. Ya. Selanjutnya menurut Opal gitu, apakah bahasa Indonesia baku masih relevan dan apakah harus dilestarikan gitu? Menurut saya bahasa baku itu masih relevan karena masih bisa digunakan dalam forum yang resmi atau forum yang formal. Seperti ruang diskusi di kampus, berbicara dengan dosen atau berdebat argumentasi yang benar gitu. Untuk pelestariannya itu masih dibutuhkan karena bahasa Indonesia itu bahasa bangsa kita, identitas kita dan memiliki akidah bahasa yang tetap gitu dan perlu dipertahankan agar anak cucu kita masih bisa merasakan bahasa kita sendiri. Oh, ya. Jadi intinya kata Opa ini bahasa Indonesia yang baku adalah bahasa yang harus relevan dan harus dilestarikan karena supaya anak-anak atau cucu kita atau keturunan kita bisa merasakan bahasa baku yang baik dan benar gitu. Oke, pertanyaannya terakhir, menurut Opa nih, apa tantangan paling terbesar bagi generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital sekarang? Penggunaan bahasa baku di era digital itu sangat sulit ya, karena pencampuran bahasa itu seringkali terjadi di media sosial, terutama dalam dunia game. Dunia game itu banyak sekali bahasa yang menggunakan bahasa asing dan berkomunikasi asing. Jadi mereka terbiasa menggunakan bahasa asing. Apalagi di Jakarta Selatan ada bahasa yang mencampur antara Indonesia dan Inggris. Itu sangat mengganggu dan mengubah jati diri bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi guys, intinya kata Opa tuh tantangan terbesar di sini adalah bahwa kita mencampurkan kebiasaan dari membiasakan akulturasi bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris.
karena itu ada suatu tekanan besar karena harus menjadi kebiasaan kita sebagai bangsa Indonesia menjadi bahasa yang lebih baku lagi gitu. Baik, terima kasih Opal sebelumnya. Terima kasih. Baik, di sini saya bersama Bimo. Ya, this is my friend ya. Oke, baik. Saya berkaitan dengan hambatan bahasa Indonesia yang baku di era globalisasi. Menurutmu dari pertama ya, bagaimana pendapat kamu tentang penggunaan bahasa Indonesia baku dalam kehidupan? Pendapat aku, penggunaan bahasa Indonesia yang baku di kehidupan sehari-hari itu agak aneh ya. Mungkin karena kita itu udah terbiasa menggunakan bahasa yang campuran gitu kalau untuk kehidupan sehari-hari. Tapi kalau semisal untuk hal-hal yang forumnya itu bersifat formal, bahasa baku itu bahkan justru penting gitu. Lebih baik menggunakan bahasa baku. Jadi pendapat saya ya agak sedikit aneh kalau untuk digunakan sehari-hari gitu. Baik, kata Bimo itu kayak lebih aneh lah intinya dari kehidupan sehari-hari itu yang biasanya bahasa gaul menjadi bahasa baku. Betul. Baik, selanjutnya bagaimana pendapat kamu tentang penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari oke-oke aja ya. Soalnya ya itu juga kan bahasanya itu biar kita lebih paham, dan kadang ada beberapa bahasa Indonesia yang sulit diekspresikan gitu. Jadi lebih cocok diekspresikan menggunakan bahasa asing. Contohnya kayak literally gitu kan, kayak kalau dalam bahasa Indonesia beneran kayak aneh gitu. Jadi literally lebih cocok gitu. Jadi kalau dalam sehari-hari itu cocok. Tapi kalau dalam format yang formal sebaiknya enggak. Jangan, sebaiknya enggak. Jadi ya menurut Bimo lah katanya dalam kehidupan sehari-hari boleh-boleh saja asal jangan di acara formal seperti itu ya, karena kurang enak aja gitu. Baik, selanjutnya bagaimana Bimo itu melihat kualitas bahasa Indonesia dimulai dari ejaan, tata bahasa, pilihan kata dari teman Bimo misalkan saat ada di media platform gitu. Media platform. Ya, kayak di kayak di media sosial tuh kayak gimana gitu. Menilai kamu kualitas teman-teman kamu tuh kayak gimana? Dari teman-teman saya itu kalau di media sosial penggunaan bahasa Indonesianya itu agak gimana ya? Bahasanya itu kadang disingkat-singkat. Jadi saya itu kurang paham ya. Kalau saya biasanya itu menggunakan bahasa Indonesia yang jelas gitu, nggak disingkat-singkat karena ya mungkin udah terbiasanya seperti itu. Jadi pendapat saya ya agak sebaiknya diubah sih, tapi nggak apa-apa juga karena ini tidak formal. Jadi ya udah gimana masing-masing aja. Jadi ya menurut Bimo ya gimana masing-masing aja. Kalau dari teman sebaya ya gitu. Jadi terus selanjutnya menurut Bimo bahasa Indonesia baku itu masih relevan atau harus dilestarikan gitu bahasa baku tuh? Oh iya, jelas harus dilestarikan ya. Apalagi itu saya itu kan suka gitu untuk dalam hal mengetik kayak artikel atau yang lain-lain gitu kan, itu jelas menggunakan bahasa yang baku ya. Nah jadi jelas bahasa baku itu harus dilestarikan karena ya itu bahasa yang menandakan Indonesia banget gitu. Karena bahasa Indonesia itu bahasanya bahasa baku sebenarnya. Ya, jadi menurut Bimo tuh bahasa baku tuh masih bisa relevan gitu. Bisa dilestarikan turun menurun karena itu emang ciri khasnya bahasa Indonesia gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bimo. Ya. Menurut Bimo, apa tantangan paling terbesar bagi generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital sekarang gitu? Oh, tantangannya ya. Tantangan karena ya mungkin di era digital itu sendiri ya. Soalnya dari budaya-budaya luar itu gampang masuk ke kita. Jadi penggunaan bahasa Indonesia juga efeknya jadi tercampur gitu sama bahasa asing kan. Ya, tantangannya itu. Terus mungkin solusi dari saya ya kita banyak-banyak literasi lah, biar kita juga paham kalau bahasa Indonesia itu nggak seburuk itu. Bahkan kalau menggunakan bahasa Indonesia yang bagus, kesannya itu malah jadi lebih menarik gitu, jadi lebih keren. Jadi tantangan Bimo menurut Bimo itu adalah percampuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing gitu, terakulturasi gitu di dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Baik, terima kasih Bimo sebelumnya. Ya, terima kasih ya. Baik, sebelumnya di sini perkenalkan namanya siapa? Nama saya Dimas dari
1B sosiologi. Nah, dari kelas 1B. Baik. Pertanyaan pertama ya. Bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan bahasa Indonesia baku dalam kehidupan sehari-hari? Oke, menurut pendapat saya sih agak aneh karena kita biasanya kan memakai bahasa gaul atau enggak dicampur lah dengan bahasa Indonesia gitu kayak punten kamu teh dari mana? Biasanya kan kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Jadi menurut Dimas tuh kayak aneh aja gitu. Kalau di kehidupan normal biasanya di Sunda apalagi, punten kamu mau kemana? Nah itu kayak udah enak gitu didengarnya. Sedangkan kalau bahasa baku masih kayak aneh aja menurut Dimas gitu. Selanjutnya, bagaimana pendapat Dimas tentang penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari? Menurut aku sih ya kurang kurang bagus lah gitu. Karena ya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia pasti kan memiliki makna yang berbeda gitu kan. Masa kayak aku pernah lihat di sosmed gitu kan kayak main kisah gua masa kayak gitu gitu kan. Jadi kayak Iya juga ya, iya benar. kurang bagus lah gitu. Iya, gitu. Jadi menurut Dimas itu teman-teman, kayak bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu tidak bisa disatukan. Dikarenakan emang bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu hampir tidak sama secara penulisannya gitu. Baik, selanjutnya bagaimana Dimas menilai kualitas bahasa Indonesia dimulai dari kualitas itu. Menilai kualitas bahasa Indonesia dimulai dari ejaan, tata bahasa, pilihan. Dari teman Dimas tuh kayak gimana sih kualitasnya? Menurut saya sih kualitas mereka ya masih sering mencampur-campurkan gitulah, kayak sering tiba-tiba baku terus tiba-tiba gaul gitu atau enggak tiba-tiba pakai bahasa Inggris aja gitu. Jadi ya masih suka dicampur-campur lah bahasanya. Jadi kayak kurang enak gitu Dimas. Iya, kurang enak gitu. didengar. Oh. Ya intinya sama kayak nomor pertanyaan 2. Menurut Dimas tuh kayak gak enak aja gitu sama teman sebaya apalagi dengan bahasa yang bercampuran gitu. Nah, baik. Selanjutnya menurut Dimas nih, apakah bahasa Indonesia baku masih relevan? Terus apakah bisa dilestarikan gitu? Menurut saya sih masih relevan. Terus untuk harus dilestarikan menurut saya sih masih harus, karena ya agar nanti ketika anak dan cucu kita udah dewasa masih adalah ingatan mereka buat menggunakan bahasa baku itulah. Gitu. Jadi ini kata Dimas itu ya supaya biar cucu kita tahu bahasa yang baik dan benar dan baku itu biar dari kita sendiri gitu dilestarikannya secara turun temurun gitu. Baik, pertanyaan terakhir. Menurut Dimas nih, apa tantangan paling terbesar bagi generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital sekarang gitu? Ya tantangan terbesarnya ya itu karena masuknya budaya luar, jadi kayak Korea kayak orang yang Korea itu yang yari-yari itu jadi kebanyakan gitu. Jadi jelek ya. Iya kayak gitu. Jadi menurut Dimas tuh kayak tantangannya gitu, takut ada budaya yang masuk secara asing yang biasanya kita pakai. Misalkan tadi kata Dimas tuh sebelum makan tuh Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana, kenapa sekarang jadi jare gitu kan. Itu kesannya jadi Dim? Kayak menghilangkan gitu kebiasaan baiknya gitu. Baik, terima kasih Dimas atas waktunya. See you next time guys.